Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, jenis-jenis usaha masyarakat, dan yang kedua, keragaman sosial masyarakat. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Bagaimana kita harus bersikap? Ya, kita akan belajar melalui kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Ya, coba amati bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Yang pertama, apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Ya, terjalin sikap saling menghargai. Yang kedua, apakah di antara mereka saling bersaing dengan ketat hingga terjadi permusuhan? Jawabnya tidak. Tidak ada persaingan yang menimbulkan permusuhan. Yang ada adalah persaingan sehat, yakni persaingan dengan tetap menjunjung etika. Diskusikan hasil pengamatanmu bersama teman-temanmu. Ya, sajikan dalam bentuk tabel sikap pelaku usaha terhadap pesaingnya. Sikap tetap menghormati pesaing bukan untuk dimusuhi, tetapi pesaing dijadikan sebagai pemicu untuk selalu berkreasi lebih baik dan lebih inovatif agar mampu memenangkan persaingan usaha dengan cara meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas produk. Ya, kita akan belajar melalui teks bacaan berjudul Menghargai Kegiatan Usaha Ekonomi Orang Lain. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara, disebut juga distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, yakni produsen, distributor, dan konsumen, akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian? Untuk menghasilkan pakaian dibutuhkan waktu yang lama.
Pada mulanya, produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Itulah proses panjang produksi pakaian. Kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peran penting, begitu pula dalam proses produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Informasi-informasi penting apa yang dapat kamu peroleh dari teks menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Tulislah dalam diagram berikut. Ya, disajikan diagram menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang pertama, setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Kemudian pada kegiatan produksi, tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Dan konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, yakni produsen, distributor, dan konsumen, akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Produksi pakaian melibatkan peran banyak pihak, yakni petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Setiap pihak memiliki peran penting, namun mereka juga mendapatkan keuntungan. Identifikasikan peran dan keuntungan yang diperoleh petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Diskusikan bersama kelompokmu lalu tulislah dalam bentuk tabel berikut. Ya, disajikan tabel yang berisi jenis usaha, peran, dan keuntungan yang diperoleh. Yang pertama ada petani kapas, perannya menghasilkan buah kapas, keuntungan yang diperoleh yakni memperoleh uang dari penjualan kapas. Yang kedua, pemintal benang, perannya mengubah serat kapas menjadi benang, keuntungannya memperoleh jasa dari pekerjaannya. Yang ketiga, pemilik pabrik tekstil, perannya mengubah benang menjadi kain, keuntungannya memperoleh keuntungan dari penjualan kain. Yang keempat, pegawai pabrik tekstil, perannya melakukan proses produksi kain, keuntungan yakni memperoleh jasa dari pemilik pabrik tekstil. Dan yang kelima, penjahit, perannya mengubah kain menjadi pakaian. Keuntungannya memperoleh jasa dari pemesanan baju. Pengetahuan apa yang aku pelajari hari ini? Ya, sikap menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kemudian, keterampilan apa yang aku latih hari ini? Ya, membuat diagram atau peta konsep informasi-informasi penting dalam teks bacaan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Selanjutnya, sikap apa yang aku kembangkan hari ini? Ya, sikap menghargai orang lain. Ya, apa yang dapat aku berikan kepada lingkungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapku? Ya, menceritakan kepada orang tuaku dan teman-teman di lingkunganku bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain dan setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.
Bye-bye.